Shalom saudara yang kasih Tuhan. Merry Christmas, Selamat Natal. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus. Hari-hari seperti ini, curahkan Roh Kudus-Mu, berkati hidup kami, berikan damai, ketenangan, sukacita. Bukalah pikiran hati kami untuk firman-Mu ini, supaya kami lebih dekat, lebih kuat, dan lebih teguh iman kami. Sehingga ibadah kami, sehingga pengikutan kami kepada Tuhan itu bukan satu pengikutan hanya karena satu kebiasaan, tetapi satu hal, yaitu satu kerinduan, satu persahabatan, keakraban. Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang bisa berbicara melalui firman Tuhan, melalui mimpi, melalui alam, melalui saudara-saudara yang lainnya, melalui istri, keluarga, dan semuanya. Karena Engkau Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jika ada di antara kami yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu, tolonglah mereka, dan berkatilah mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas, Selamat Natal saudara. Kalau kita percaya Tuhan, tentu kita tahu ada setan juga. Kalau kita percaya ada setan dan kita takut kepada setan, kita juga harus percaya adanya Tuhan. Dan harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada setan. Semua orang pasti, saudara, rata-rata lebih percaya adanya setan. Adanya kekuatan gaib. Tetapi sedikit orang yang mau sadar. Kalau dia percaya ada kekuatan gaib, harusnya dia juga percaya adanya Tuhan. Kalau banyak orang takut akan kejahatan, takut akan yang namanya setan, ya kegelapan, seharusnya mereka juga harus menyadari, kalau kita takut akan kejahatan atau setan, kita harus lebih takut kepada Tuhan lebih daripada yang lainnya. Dan kalau kita lihat sejarah manusia, itu tentunya kalau lihat manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, diberikan otoritas, diberikan tempat, diberikan pekerjaan untuk mengerjakan taman, yaitu di sebelah timur, yaitu disebut Taman Eden. Apa yang terjadi? Iblis adalah malaikat yang jatuh, yang memberontak, yang berkhianat kepada Allah. Karena iblis merasa cerdik dan hebat, maka dia bisa membuat sepertiga malaikat di surga itu memberontak. Kalau kita lihat bagaimana Allah yang hebat saja kerajaannya bisa diberontak. Sebenarnya kalau kita melihat semua itu diizinkan Tuhan, dan Tuhan sudah tahu semuanya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa iblis itu bukan lawan Tuhan. Iblis itu, saudara, atau setan itu sebenarnya satu, tidak menyadari bahwa dia diperalat oleh Tuhan. Diperalat untuk apa? Untuk menggosok, melatih anak-anak Tuhan. Tanpa iblis, tanpa ujian, tanpa kesulitan, kita tidak bisa menjadi manusia yang tangguh, ulet. Sebab itu jangan pernah melihat iblis itu kuat. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia, itu semua seizin Tuhan. Ketika iblis hendak mencobai Ayub, itu pun dia datang kepada Tuhan. Karena saat itu Yesus belum datang di dunia. Iblis masih bisa ke surga menghadap kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak langsung memukul? Mengapa mengizinkan iblis yang berkhianat datang kepada dia? Mengapa meminta satu permintaan dikabulkan? Itulah Tuhan Maha Kasih. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa. Saudara, Tuhan Maha Besar. Sehingga dia tidak takut dengan pengkhianatan seperti itu. Dia tidak takut dengan pemberontakan seperti itu. Karena dia bisa memusnahkan. Dan dia bisa menciptakan kembali lebih banyak dari apa yang pernah ada. Dan kemudian iblis berkata bahwa Ayub itu ingin dicobai supaya Ayub bisa mengutuk Tuhan. Tuhan tahu kalau Ayub tidak mungkin mengutuknya. Tuhan tahu kesalahan Ayub. Sehingga Tuhan izinkan, silakan, asal jangan ambil nyawanya. Iblis pun datang mencoba menghancurkan Ayub. Usahanya habis semua. Anak-anaknya mati semuanya. Istrinya meninggalkan dia. Tetapi Ayub saleh. Ayub mendapatkan ujian yang berat. Bukan datang dari Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Yang membuat adalah setan.
Dalam kehidupan kita sakit penyakit persoalan juga sebagian besar mayoritas itu datang dari dosa kesalahan kita dan dari setan. Jangan satu orang pun menyalahkan Tuhan bahwa pencobaan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai, saudara. Sebab itu kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita tahu bahwa itulah iblis mencoba melalui, ya seperti Adam dicobai untuk keinginannya ditimbulkan melalui gangguan, melalui iming-iming dan sebagainya. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan langsung membuat penyelamatan, yaitu nanti dari keturunan perempuan ini akan menghancurkan setan itu, kepala setan, yaitu kepala ular. Tetapi keturunan perempuan ini juga tumitnya akan diremukkan. Tuhan sudah tahu bakal terjadi itu. Dan itulah Yesus yang turun ke dunia. Waktu di kayu salib memang tumitnya hancur. Tapi dia bangkit, saudara. Karena dia Tuhan. Tetapi iblis itu dihancurkan kepalanya. Kuasa setan sudah tidak berkuasa. Dan iblis sejak itu diusir dari surga oleh malaikat Mikael sesuai dengan Wahyu pasal 12. Diusir turun, dijatuhkan. Sudah tidak ada tempat lagi di surga. Tidak ada bisa mendakwa. Si A, si ini Tuhan, aku mau coba. Tidak. Bahkan Roh Kudus dicurahkan di muka bumi ini. Untuk supaya kita, saudara, dilawankan, dilatih untuk menghadapi godaan kita. Ya, hati kita dan juga iblis. Ada malaikat Tuhan yang menolong juga. Ada firman Tuhan. Bahkan kita diberi nama Yesus untuk mengalahkannya itu. Salah satu contoh kita melihat bagaimana iblis marah karena rencananya gagal. Yaitu ketika dia memakai Herodes untuk membujuk orang Majus. Ketika orang Majus itu diarahkan ke Bethlehem. Dan berkata, kalau kamu ketemu anak itu, beritahu aku. Aku ingin juga menyembahnya kepada dia. Sehingga orang Majus itu ketika sampai di Bethlehem, memberikan hartanya, dan dalam mimpi diberitahu bahwa tidak boleh kembali ke Herodes, tetapi jalan yang lain. Itu Tuhan Maha tahu. Tuhan intervensi. Ya, Tuhan tidak langsung membunuh Herodes, tidak langsung menghadik setan. Tapi saudara, setan bukan lawan Tuhan. Sekali lagi, walaupun ada kesulitan, itu bukan berarti setan menang. Tidak, saudara. Pada akhirnya kita selalu menang kalau kita bertahan dan tekun. Lalu apa yang terjadi kemudian? Herodes merasa dibohongin oleh orang-orang Majus. Sudah sekian hari, sekian bulan orang Majus sudah kembali ke negerinya. Maka Herodes marah, saudara. Dan kemudian dia mulai ingin membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Karena diperkirakan Yesus saat itu bukan bayi kecil lagi, tetapi sudah sekian bulan, mungkin sekian 1 tahun lebih. Akhirnya, saudara, perintah daripada Herodes, anak di bawah 2 tahun harus dibunuh semuanya. Tetapi malaikat Tuhan datang terlebih dahulu kepada Yusuf melalui mimpi, bawalah anak itu ke Mesir. Karena Herodes hendak membunuh. Tuhan tahu, saudara. Nah, iblis itu merasa rencananya gagal. Dia marah, saudara. Dia punya rencana, punya kekuatan, tapi selalu gagal. Walaupun dia mendatangkan kesulitan, tapi gagal rencana utamanya. Tuhan mengizinkan kepada kita ada kesulitan, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 2, ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Iblis marah masuk kepada Herodes untuk membunuh. Iblis tidak bisa langsung datang membunuh karena dia tidak punya tangan, tidak punya fisik. Dia hanya bisa menumpang manusia, termasuk kepada pikiran saya, pikiran saudara, kepada manusia yang lain. Dia cuma menumpang, menggosok, mengubah pikiran kita, dan tangan kita yang digerakkan melalui pikiran kita yang sudah diperdaya oleh segala bujuk rayu dan godaannya. Nah, akhirnya semua dibunuh, tapi Yesus tidak, saudara. Sehingga waktu saya ke Israel, saya pergi ke Bethlehem, ternyata di bawah tempat itu di mana Yesus dilahirkan, tidak jauh dari tempat itu ada seperti gua-gua yang dari tebing-tebing untuk para gembala itu berteduh.
Di situ kedapatan kerangka bayi. Begitu banyak sekali. Baru ketahuan beberapa tahun yang lalu. Dan itu menunjukkan firman Tuhan ya dan amin. Benar saudara. Sebab itu hari ini mari yakinkan hatimu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun iblis mencoba mengganggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Memberkati setiap kami. Memberi kekuatan, kemenangan kepada kami. Membuka pikiran kami, memberkati kami. Jika saudara hari ini engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau mengalami sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, kekuatan, kasih Tuhan turun kepada kita semua. Damai sejahtera Tuhan, sehingga kau diberikan hikmat, pertolongan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.